Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IF21A di sini akan menjelaskan tentang fungsi, contoh, rangkaian, dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Di sini anggotanya terdiri dari Rahmayanti Tri Agustin, Nova Wulandari, Naila Ratu Alifa, dan Lola Julia. Materi pertama akan disampaikan oleh Rahmayanti. Yang pertama di sini ada serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel. Seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port komputer 1 atau komputer 2. Ini adalah port serial DB9 yang biasa digunakan di perangkat komputer desktop, namun sudah mulai jarang atau bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Lalu ini adalah untuk koneksi yang tidak memerlukan handshaking, cukup menggunakan 3 kabel saja, TXD, RXD, dan GND. Lalu peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang pertama ini ada space logika 0 ialah tegangan antara 3 hingga 25 volt. Yang kedua, mark logika 1 ialah tegangan antara 3 hingga 25 dikurang 25 volt. Daerah antara 3V hingga 3V tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Yang keempat, tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Yang kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. Ini ada gambar DB9 yang mempunyai 9 pin, yaitu pin yang pertama ini ada data carrier detect, pin yang kedua ada received data, yang ke pin ketiga ada transmitted data, yang pin keempat data terminal ready, yang kelima pin 5 sinyal ground, pin yang keenam data set ready, yang pin ketujuh request to send, pin 8 clear to send, dan pin 9 ring indicator. Selanjutnya data pemrograman port serial komputer. Port seringkali digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port portable. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan yang pertama pin TXD ke pin RXD komputer lain, yang kedua pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain, yang ketiga RTS dan CTS dihubungkan singkat, yang keempat DSR dan DTR dihubungkan singkat, yang kelima GND dihubungkan ke GND komputer. Lalu paralel port dengan konektor DB25. Fungsi utamanya ini adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai paralel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan dan yang ternyata pada arsitektur paralel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 kbps. Pengertian dan fungsi paralel port adalah
port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out sejumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 2 buah kabel dalam konektor DB25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya Lola Angelia akan melanjutkan materi dari Rahmat, yaitu diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam. Pin yang pertama yaitu pin 36 dan pin yang kedua yaitu pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Contronics dan pin 25 dikenal dengan nama DB-25. Contronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IMB bersama dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat 4. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25. Sedangkan Contronics masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan konektor paralel betina dipasang pada komputer DB-25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi, dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit control dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Selanjutnya di sini ada gambar. Yang pertama gambar paralel jantan dan yang kedua gambar paralel betina. Di sini ada tabel standar parallel port. Catatannya yang pertama ground dihubungkan dengan semua pin ground jika memungkinkan. Yang kedua, jangan menghubungkan ground dengan casing atau piranti lain. Yang ketiga, tanda N di depan nama sinyal menunjukkan pin tersebut aktif rendah atau logikanya 0. Selanjutnya, tanda minus pada status dan kontrol menunjukkan bahwa bit tersebut bersifat hardware invert, yaitu bahwa sinyal dibalik oleh interface parallel port. Misal, jalur basi jika sinyal plus 5V, logika 1 dimasukkan ke pin dan kemudian status registernya dibaca, maka akan dihasilkan 0 volt. Logikanya 0. Di bit 7 pada status register tersebut, selain pin yang hardware-nya invert di atas, output parallel port berlogika TTL atau transistor logik. Logika 0 berarti 0 volt dan logika 1 berarti 5 volt. Jika merancang hardware untuk dihubungkan ke komputer melalui parallel port, perlu dicatat bahwa arus yang dapat ditarik maupun dimasukkan kepadanya berkisar kurang lebih 12 mA. Namun dalam prakteknya berbeda dari satu card interface pabrikan dengan yang lain. Jika perlu digunakan buffer agar tidak menarik atau memasukkan arus terlalu besar ke parallel port yang dapat mengakibatkan kerusakan hardware secara permanen. Parallel port mempunyai 3 register, yaitu yang pertama data register, yang kedua status register, yang ketiga control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, dan control register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan plus 5 volt. Logika 1. Kita bisa memprogramkan on dan off pada jalur data dan jalur kontrol, data lines dan data control lines. Alamat register sampai register port paralel untuk PC standar IBM adalah sebagai berikut. Register, data register. Selanjutnya di sini yaitu sinyal parallel port. Nama sinyalnya, deskripsi sinyal, and strobe
Set pulsa rendah 0,5, maka untuk menyatakan data di D7 dibanding D00 adalah valid. Data 0 less signifikan data. Data 1 yaitu data bit 1, data 2, data bit 2, data 3, data bit 3, data 4, data bit 4, data 5, data bit 5, data 6, data bit 6, data 7, more signifikan data atau MSD. NACK yaitu pulsa rendah 5 ms menunjukkan bahwa data sudah diterima IRQ. Busi bernilai tinggi jika printer sibuk atau offline. PVRN bernilai tinggi jika printer kehabisan kertas. Select bernilai tinggi jika printer online. Jika di set rendah, printer akan pindah baris setiap menemui and autofit karakter correct return. And error bernilai rendah jika printer error. And init pulsa rendah 50 ms untuk inisialisasi atau mereset printer. And selection bernilai tinggi jika printer dipilih ground, yaitu ground. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan yaitu diperbolehkan adalah 5 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external drive DSD. Standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama, mode kompatibilitas. Yang kedua, mode nibel. Yang ketiga, mode byte. Yang keempat, mode EFP atau Enhanced Parallel Port. Yang kelima, mode ECP atau Extended Capability Port. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan tahun 1981. Mode kompatibilitas nibel dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode sentronik hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 kb bytes per detik hingga 150 kb bytes per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibel atau byte. Mode nibel dapat menerima 4 bit atau nibel pada arah yang mundur, misalnya dari alat komputer. Mode byte menggunakan fitur bidireksional paralel untuk menerima 1 byte atau 8 bit data pada arah mundur. IRO atau interrupt request pada port paralel biasanya pada IR005 atau IR07. Next, port parallel extend dan enchange menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking. Untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas, yaitu softwarenya harus yang pertama menulis byte ke data port, yang kedua cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data. Sehingga data yang ditulis akan hilang. Yang ketiga, buat strobe atau pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Yang keempat, buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe lock. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini berarti hanya satu instruksi 1:0 yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ECP, juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA dan buffer FIFO. Jadi, data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi I/O. Next.
di sini ada protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu yang pertama siklus baca data, yang kedua siklus baca alamat, yang ketiga siklus tulis data, yang keempat siklus tulis alamat. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan periferal. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran atau channel, atau informasi perintah dan kontrol. DB25 memiliki 25 buah pin dengan gambaran sebagai berikut. Ini ada gambarnya ya. Next. Nah, ini untuk gambar DB25. Untuk keterangannya ada di slide selanjutnya. Untuk keterangannya ada control pin, pin 4 untuk request to send, pin 5 untuk clear to send, pin 6 untuk DCR ready, pin 8 untuk received line signal detector, pin 12 untuk secondary received line signal detector, pin 13 untuk secondary clear to send, pin 19 untuk secondary request to send, pin 20 untuk DTR ready. Nah, untuk timing pinsnya, pin 15 untuk transmitter signal elemen timing atau DCE-DTE, receiver signal elemen timing, DCE-DTE, dan pin 24 transmitter signal elemen timing atau DTE-DCT. Nah, untuk pin yang lainnya, other pin yang pertama, pin 1 untuk shell, pin ke-7 untuk signal ground atau common return, pin 9 untuk reserve, pin 10 untuk reserve testing, pin 11 untuk unassigned, pin 18 untuk local loopback, pin 21 untuk remote loopback dan signal quality detector, pin 22 untuk ring indikator, pin 23 untuk data signal atau red select, pin 25 untuk test mode, pin 2 untuk transmit data, dan pin 3 untuk receive data. Next. Nah, untuk mengeluarkan data di port paralel, Anda gunakan fungsi output 8 bit dan output 16 bit sebagai berikut. Nah, ini ada contoh-contoh kode-kodenya. Ini ada program pengendali lampu LED di port paralel. Selanjutnya ada program Visual C++ untuk mengendali lampu LED di port paralel. Ini untuk kode-kodenya. Next. Di sini ada gambar rangkaian LED ke port paralel. Nah, gambar berikut adalah contoh penggunaan port paralel untuk mengendalikan 5 buah 7 segmen menggunakan IC 74LS244 dan 75492. Anda juga dapat kembangkan menggunakan dot matrix 5x7. Perlu diketahui bahwa port control di paralel menggunakan jenis open collector, di mana jika diukur dengan voltmeter, maka output port control akan selalu bernilai tinggi atau 5V. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Selanjutnya ada alamat port. Port paralel mempunyai 3 alamat seperti pada tabel 9.2. 3 BCH ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H, lalu LPT2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Ini ada tabel alamat port paralel. 3 BCH sampai 3 BFH digunakan untuk paralel port di kartu video, tidak mendukung alamat ECP. Selanjutnya ada 378 sampai 37FH. Itu alamat untuk LPT1. 278H sampai 27FH itu untuk alamat LPT2. Ketika komputer dihidupkan, BIOS Basic Input atau Output System akan menentukan jumlah port yang Anda miliki dan
mengiset nama LPT1, LPT2, dan LPT3 ke masing-masing port tersebut. BIOS pertama kali mencari alamat 3 BCH. Jika paralel port ditemukan di sana, BIOS akan mengiset dengan nama LPT1 lalu mencari alamat lainnya yaitu 378H. Berikut contoh program menerima data dari port paralel di mana base alamatnya ialah 379H. Yang ketiga itu ada aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yaitu yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan yaitu mode kecepatan penuh 12 MB per S per dan kecepatan rendah 1.5 MB per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB per S yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per S, di mana AGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per S. AGP dapat melakukan ini karena kemampuan untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada dua macam konektor USB, konektor A untuk hubungkan ke host dan konektor B untuk hubungkan ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Ini adalah contoh konektor jenis A dan ini adalah contoh konektor jenis B. Untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA dan sebagainya dibuat untuk konektor min A dan min AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel berikut di bawah ini. Ini adalah contoh tabel pengkabelan USB. Pin 1 merah itu FBus 5 volt fungsinya. Pin 2 warna kabelnya putih fungsinya D-min. Pin 3 warna kabelnya hijau, fungsinya D+. Pin 4 warna kabelnya hitam, fungsinya ground. Fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transfer pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yaitu USB function yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39W. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel twisted pair yang terlindungi dengan impedansi 90W, kurang lebih 15% dan delay maksimumnya 26 ns. Sedang impedansi pada drivernya harus antara 28W hingga 44W. Jika diukur arus yang masuk dan keluar piranti USB F1.1 tidak boleh melebihi 10,71 FOH/mA. Tegangan logika yang masuk ke D+ dan D- tidak boleh melebihi 0,3 FOH. Untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 FOH untuk logika tinggi, karena ada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1.5 MHz.
maka kombinasi kabel dari piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 pf hingga 450 pf di pin D+ dan D-. Data sinyal yang naik turun diukur dari 10% hingga 90% dari sinyal dengan toleransi 10%. Waktu untuk ini dari 4 ns hingga 20 ns tergantung kecepatan USB yang digunakan. Ini aplikasi dan rangkaian dengan USB. Ini adalah contoh gambar konektor USB. Keterangan pin konektor USB yang nomor 1 itu ada tegangan positif 5 volt, yang kedua ada data min, yang ketiga data plus, yang keempat ada tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika, konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5V. Caranya, siapkan komputer elektronik sebagai berikut, yaitu resistor 680, kondensator 10 per 16V dan 100 nF, LED pilih warna sesuai keinginan Anda, NB jumlah masing-masing komponen adalah 1. Sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply 5V adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar contoh rangkaian USB sebagai power supply. Rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimainkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Adapun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.